kenal maka tak sayang ya Bu Dini ya. Saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian, meskipun mungkin sebagian dari rekan-rekan di forum ini sudah ada yang sudah kenal baik di sini. Baik, saya pada kesempatan ini akan sharing kaitannya dengan teori organisasi yang insya Allah nanti siang mungkin akan dilanjutkan oleh Bapak Suji dalam kegiatan matrikulasi ini. Tentunya kalau konteksnya matrikulasi di sini adalah refreshing ya, Bu Andi Nur Pratiwi, nggih. Nanti tapi sebelumnya saya ingin berkenalan terlebih dahulu dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin bisa dimulai dengan Pak Rusman di sini. Pak Rusman, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu. Ya, Iya, Pak Rusman posisi ada di kampus sepertinya ini. iya di kampus, Bu. Kebetulan ada Ya, acara. nggih, nggih. Iya, mohon maaf sama-sama dengan saya tadi Pak Rusman Iya, pagi-pagi sudah ada acara. Saya tadi izin ke Pak Hari untuk bisa izin terlambat. Nggih. Pak Rusman mungkin bisa memperkenalkan diri nggih Pak nggih. Jadi insya iya, Allah nanti kita akan sharing lebih lanjut dengan kegiatan maupun proses pembelajaran di program studi doktor ilmu administrasi. Silakan Pak Rusman. iya. Terima kasih, Bu. Eh, Perkenalkan, nama saya Rusman eh, dari Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kalimantan Timur, Bu. Ya, S1 di Administrasi Negara, Universitas Kutai Kartanegara juga. Terus ya. S2 Administrasi Negara juga di Universitas Pulau Warman Samarinda, Bu. Ya. Sekarang ini domisilinya di Kutai Kartanegara, Tenggarong. Ya, nggih. Kalau instansinya dari mana Pak Rusman? Dari Universitas Kutai Kartanegara, Bu. Magister Kutai Kerta. Administrasi Publik. Iya. Baik, baik. Terima kasih Pak Rusman. Iya, Bu. Dalam konteks ini nanti kita coba akan sharing juga dengan perspektif atau pendekatan administrasi bisnis gitu Pak G. Oh Karena iya. dari program studi, program doktor ilmu administrasi kita ada program studi doktor ilmu administrasi yang itu konsen di administrasi publik dan juga di administrasi bisnis. Nah, yang pertama mungkin sharing dengan saya di sini kita coba sampaikan dari perspektif administrasi bisnis nanti nih Pak Nggih. Setelah bersama saya nanti akan sharing juga dengan Pak Suji yang akan menyampaikan konteksnya dalam administrasi negara atau administrasi publik. Baik, terima Iya, Bu. kasih Pak Rusman. Iya, Bu. Salam kenal Bapak. Iya, salam Oke. kenal, Bu. Semoga bisa bertemu luring juga suatu saat nih Pak Rusman. Iya, Nggih. salam, Bu. Ya, oke, amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya setelah Pak Rusman, ada Ibu Tuti. Silakan Ibu Tuti. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, teman-teman semua, rekan-rekan Bapak dan Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Tuti Widiawati. Unit kerja saya Universitas Mula Warman, Program Studi Administrasi Bisnis. Ibu Eh, Tuti. iya, Oke. S1 saya di Program Studi Administrasi Bisnis, S2 saya di Administrasi Publik, Bu. Eh, Sekarang ini lagi di Berau, Bu, kebetulan. Ya, di Berau. Oke. Bersama Mas Endrik berarti ya, Bu Tuti ya. Endrik Eh, Andika di Unmul, Administrasi Bisnis, atau Pak oh, Wira. yang Iya. baru ya, ya, Nggih, betul, nggih, nggih. betul, Iya, betul. iya. Ya, Pak baru Wira bertugas juga ya, beliau. Bu Tuti, di Pak Wira, Administrasi betul, Bisnis. Pak Wira Barata, Bu Yusli. Iya, iya. Salam ke Kebetulan satu rekan-rekan. program studi. Nggih, Bu. Baik. Oke. Siap Ya, disampaikan, terima Bu. kasih. Ya, Iya. Bu Tuti. Salam kenal ya, Ibu. Ya. Baik, selanjutnya, monggo bisa dilanjutkan, Ibu Dini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Um, nama saya Dini Zulfiani. Waalaikumsalam. Saya dari Universitas Mula Warman. S1-nya Prodi Administrasi Negara dan S2-nya Magister Administrasi Negara juga dari Unmul. Demikian, Bu. Ya,
Salam kenal Ibu Dini. Salam kenal, Bu. Iya, Bu Dini berarti concernnya ada di administrasi negara ya Ibu Publik, ya? ya. Ya, Administrasi dari publik publik. sekarang. Ya. Iya. Ini kalau untuk matrikulasi kita sudah ke yang keberapa Bu Dini? Ini Ini pertemuan. sudah yang pertemuan ketiga ya, kalau tidak salah. 3. Ya, Dan nanti akan dilanjutkan banyak pertemuan yang selanjutnya ya Bu berikutnya. untuk Ya. matrikulasi ya Bu ya. Betul, Iya, betul, iya. Bu. Oke, kita nanti sharing dalam perspektif bisnis bisa ya Bu ya. Nanti Bisa, kita bisa. coba kalau kolaborasikan ya antara perspektif bisnis maupun perspektif publik nanti yang akan disampaikan juga oleh Siap. Bapak Suci. Terima kasih Bu Dini. Saya juga Terima berharap kasih, semoga Bu. bisa ketemu langsung sama Ibu Dini Insya nanti di Allah. kampus Insya Allah. Visip UNED. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Andi Nur Pratiwi. Monggo Ibu. Terima kasih Ibu Yuslinda. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Pratifatmala, asalnya dari Sulawesi Selatan, Kota Makassar, tapi sekarang sudah stay di Samarinda dan bekerja di Universitas Mula Warman di Prodi Ilmu Administrasi Publik. Nah, waktu S1-nya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prodi Ilmu Pemerintahan. S2-nya di Universitas Hasanuddin di Ilmu Administrasi Publik. Baik, Begitu, Ibu. oke, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Saya boleh panggil Bu Andi atau Bu Pratiwi nih? Dua-duanya boleh, Ibu. Boleh, Saya boleh. Ibu aja. Baik, terima kasih Bu Andi Nur. Selanjutnya mungkin ada Bapak Muhammad Subandi. Silakan Bapak. Terima kasih Bu, mohon izin perkenalkan saya Muhammad Subandi, pendidikan S1-nya di Prodi Administrasi Negara di Universitas Kutai Kartanegara, Ya, S2-nya juga di Universitas Kutai Kartanegara di Prodi Ilmu Administrasi Publik. ya. Demikian Bu. Instansi. Ya, Ya, saat ini instansi di mana Pak Subandi? Sama dengan ya, Pak saya Rusman? sama dengan Pak Rusman, Oke, saya juga baik. ngajar di Visipol di Universitas Kutai Kartanegara. Ya, baik. Salam kenal Pak Subandi. Ya, salam kenal Bu, makasih. Oke, baik. Selanjutnya rekan kita ini ada Bapak Pandu. Silakan Pak Pandu. Ya, Assalamualaikum Bu Yus. Perkenalkan, Waalaikumsalam. eh, Pandu Bu dari Prodi UPW, usaha perjalanan Ya, nyata. baik. Terima kasih Pak Pandu. Pak Pandu ini paling semangat Bapak Ibu sekalian. Semoga juga bisa menyemangati yang ada di wilayah Kutai. Ya, jadi luar biasa. Semoga saja di sini ya kita harapannya semangat kita ini berangkat masuk bersama-sama nanti keluarnya juga bisa bersama-sama tepat waktu ya Bu Dini ya. Oke. Semoga saja. Demikian juga waktu zaman saya dulu Bu Dini, kami bersama-sama harus solid ini ya Pak Pandu ya. Jadi bisa kita selesaikan proses perkuliahan pembelajaran ini dengan baik. Baik, terima kasih Pak Pandu. Monggo Ibu Melati. Selamat pagi, salam kenal Ibu Yus. Saya Melati dari Visip Unmul. S1 dan S2 saya dari Visip Unmul juga. Dan saat ini menjadi tenaga pengajar di program studi ilmu pemerintahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ilmi. Nggih. Ini mahasiswa kami juga Bu Melati di program Magister. Alhamdulillah bisa bersama-sama bergabung di program Doktor Ilmu Administrasi FISIP. Nggih. Baik, Keren terima Ibu. kasih. Nggih. Baik, monggo Ibu Ayu Dewi. Silakan Ibu Ayu. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Ibu Yuslinda. Pagi. Iya. Saya Ayu Dewi Mayasari,
Dipanggil aja Ayu, Bu. Iya. Iya, Bu Ya. Ayu. S1 saya di Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul. S2 saya Oke, juga di FISIP Unmul, Magister Ilmu Administrasi Negara, Ibu. iya Sekarang dari bekerja juga di FISIP Unmul jurusan ilmu publik, Bu. Administrasi publik, Ibu. Terima di kasih. administrasi publik. Baik, terima kasih Bu Ayu. Semoga lancar sukses ya Ya, program amin, studi amin, yang Bu. sudah Terima kasih, Bu. berkomitmen ditempuh bersama-sama ini. Iya, Baik, terima kasih Bu Ayu. ya, sama-sama, Ibu. Selanjutnya, nggih, terima kasih ada Pak Arifnya ada dua ini ya. Ada Pak Arif Nur Rahman sama Pak Arif saja. Coba yang Pak Arif Nur Rahman Rumin dulu. Silakan Pak Arif Nur Rahman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus. Salam kenal, selamat pagi. Pak. Selamat Oke, pagi. saya dari FISIP Unlu sama seperti rekan-rekan yang lain. Saya S1 dan S2-nya juga di Unmul, Bu, di FISIP Unmul. Sekarang menjadi tenaga pengajar di Prodi Administrasi Publik FISIP Unmul juga, Ibu. Terima kasih. Semangat ya. Saya panggil Mas Arif kayaknya masih muda banget ya Bu Tuti ya. Oke, boleh, Ibu, boleh. Adik, nggih, monggo, monggo. Nggih, baik, terima kasih Mas Arif. Oke. Selanjutnya ini yang Pak Arif ini, Mas Arif. Monggo Pak Arif, Nggih, rekan kami. Assalamualaikum Silakan Pak warahmatullahi Arif. wabarakatuh. Perkenalkan, Bu Yus. Waalaikumsalam. Saya Nggih, Arif, nggih, nggih, dari FISIP UNED. Nggih, nggih. saya Pak Arif S1 di KS nggih. KS, kemudian Nggih, KS S1, S2-nya di di administrasi publik via Brawijaya. nggih, nggih. Ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Ini juga biar semakin ada sense bersama rekan-rekan seangkatan ini Pak Arif. Nggih. Jadi insya Allah 2025 tambah nggak sampai 3 tahun, semoga doktornya bisa didapatkan rekan-rekan sekalian. Amin ya. Baik, Amin. terima kasih Pak Arif. Monggo Bapak Ridho Muarif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yus. Selamat pagi. Perkenalkan saya Ridho Muarif dari Banjarmasin Bu. S1, Nggih. S2 di Banjarmasin, S2 di Magister Ilmu Administrasi Bisnis Labu Mangkurat Bu. Oh iya, dari ULM. Sekarang dinas di Politeknik Negeri Madiun Bu. Oh, sekarang di Politeknik Negeri Madiun. Nggih. Baik, nggih, nggih. Bersama Pak Puji nggih, Pak Ridho. Sinten Bu? Pak Puji. Puji. Sekarang di Blitar, Politeknik yang Putra Sang Fajar itu. Oh, nggak ada Bu, belum ada Nggak dari ada. masuk Bu. Nggih, Dulu nggih. di Iya. Iya, baik. Terima kasih Pak Ridho. Salam kenal Bu. nggih, Pak nggih. Nggih. Semoga lancar sukses studinya. Baik, terima kasih Bapak Ridho. Sepertinya semuanya sudah nggih ini. Sudah berkenalan tadi ya. Ada yang Sudah, Bu. belum? Ini sudah. Sudah nggih semuanya. Nggih. Semuanya sudah berkenalan. Tadi saya yang belum. Namun nggih, Pak Rusianto. Oh, nggih, nggih. Terima kasih Pak Pandu. Baik, nggih, terima kasih Pak Pandu informasinya. Beliaunya ada agenda ya dengan MOU di Kaltim. Baik, terima kasih infonya. Jadi seangkatan ini ada, kalau tidak salah Bu Melati 14 orang ya. Nggih, ada 14 orang yang tentunya tadi saya juga sudah berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian dengan background yang juga bermacam-macam. Tadi juga ada dari sebagian besar saya lihat tadi dari administrasi publik atau negara, juga ada sebagian dari ilmu pemerintahan tadi nggih. Terus kemudian juga ada yang pariwisata Pak Pandu, ada yang dari kesejahteraan sosial, maupun tadi juga ada dari administrasi bisnis. Jadi sempat saya ada salah satu dari rekan-rekan menyampaikan, ini nanti kalau di program Doktor Ilmu Administrasi FISIP Universitas Jember ini nanti apakah ada pembagian atau konsentrasi yang seperti apa?
Oke, saya coba diskusikan juga, saya coba sharing juga dengan Bapak Pranoto ya, selaku Koprodi dari program Doktor Ilmu Administrasi ini, beliau menyampaikan juga sama seperti yang saya sampaikan ke rekan kami bahwa kita di sini memang sebenarnya ada fokusnya di administrasi publik maupun administrasi bisnis, yang itu nanti akan tercermin di disertasi Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian tentunya kalau untuk proses disertasi tentunya juga akan ditunjang atau didukung dengan beberapa mata kuliah ya yang baik classroom ditempuh oleh Bu Tuti dan rekan-rekan sekalian. Yang itu tentunya sempat ada pertanyaan kok banyak banget ya ini Bu Yus, banyak mata kuliah yang sepertinya ini murni di administrasi publik saja. Sebenarnya kalau kita cermati lebih lanjut juga tidak seperti itu, Bu Tuti. Coba nanti kita lihat nanti ya ada proses pemrograman dan sebagainya. Tidak semuanya juga itu murni atau fokus saja di administrasi publik, tetapi di situ konteks bisnis pun juga ada. Jadi tidak usah khawatir, ya. Kalau kemudian harus semuanya itu administrasi publik secara spesifik, tidak. Kita pun juga bisa sharing dengan disertasi yang memang nanti fokusnya juga bisa berkaitan dalam konteks bisnis. Nah, oleh karena itu kami pun juga berbagi sharing di sini dengan rekan-rekan kami untuk tim dosen. Saya sampaikan, saya coba ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian di matrikulasi untuk konteksnya untuk organisasi bisnis juga. Meskipun nanti basic juga bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan organisasi secara general. Saya izin share screen ya Bapak Ibu untuk PPT sederhana yang mungkin saya kolaborasikan juga dengan beberapa sumber menika nggih. Sudah terlihat Bu Tuti? Pak Arief? Belum, Bu. Belum nggih. Masih Nggih. UTW kayaknya ke Kalimantan. Ya, sudah terlihat, Bu. Sudah nggih. Di Sudah. di sana pukul berapa, Bu Dini? Sekarang pukul 9:30, Bu. Iya, Sudah setengah 8:30. Di Iya. Jember pukul Setengah 8:30. Nggih. Kalau di Madiun Ponorogo hampir sama nggih Pak nggih. Ya, ya. Baik, pagi ini saya ingin sharing dengan coba memaksimalkan waktu kita yang semoga saja bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi saya tadi mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat, saya Bu Yuslinda Dwi Handini. Jadi seperti yang bisa dilihat, memang saya concernnya ada di administrasi bisnis, terutama kalau konteks yang saya sampaikan di disertasi maupun di beberapa banyak luaran, publikasi dan sebagainya, kami lebih ke marketing, Bu Tuti. Kemarin sempat disertasi kami kaitannya dengan branding. Nah, pada kesempatan ini saya coba ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian, karena memang konteksnya matrikulasi itu kan refreshing ya Bu Dini ya. Jadi kita di sini ini kan untuk coba penyegaran kaitannya dengan nanti banyak hal yang tentunya semoga saja bisa menstimulus atau memberikan ide-ide bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa menuangkan dalam karya panjenengan sebagai persyaratan kelulusan program doktor, yaitu disertasi. Karena kita kan masih konteksnya di sini belum by riset, masih ada by coursework di sini yang tentunya juga ada proses pembelajaran, meskipun ini bisa juga kita laksanakan secara daring. Nah, mungkin sebagai entry point-nya, entry masuk kita untuk diskusi, karena juga dengan berbagai perspektif yang ada tadi di awal, sebelum kita coba masuk ke konteks teori organisasi, coba saya lanjutkan. Saya ingin sharing dengan Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa memberikan sedikit masukan dalam forum kita ini kaitannya dengan organisasi.
Nah, terutama ketika kita melihat organisasi publik dan organisasi bisnis. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian coba bisa memberikan responnya atau mungkin pendapatnya apa sebenarnya yang secara garis besar itu bisa membedakan antara organisasi publik ya, organisasi publik dengan organisasi bisnis. Monggo Bapak Ibu sekalian. Saya Bu, Ya, izin monggo Pak ya. Subandi. Dikit Oke, aja Bu, membedakan organisasi publik, organisasinya orientasinya adalah pelayanan pada masyarakat, iya, sedangkan organisasi bisnis oke, orientasinya adalah untuk memperoleh keuntungannya atau lebih pada kepentingan pemilik bisnis. oke. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Subandi untuk responnya. Oke, tapi kita sudah bisa coba meng-highlight ya apa yang bisa melihat atau apa yang bisa dilihat dalam konteks organisasi publik atau organisasi bisnis. Ada yang bisa menambahkan lagi satu dari rekan-rekan yang lain selain Pak Subandi? Silakan. Mbak Andi Nur misalnya. Izin Ibu, Nggih. kalau organisasi publik itu berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Jadi bukan semata hanya untuk laba. Contohnya seperti pemerintah, sekolah negeri, rumah sakit publik. Sedangkan eh, kepemilikan dan pendanaannya kalau publik itu dimiliki oleh pemerintah atau entitas negara. Pendanaannya berasal dari pajak, dana publik, dan dana anggaran. Kalau organisasi bisnis itu mereka berorientasi kepada profit, dirancang untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan finansial bagi pemilik maupun si pemegang saham, dan kepemilikan dan pendanaannya kalau bisnis itu dimiliki oleh individu, kelompok privat atau perusahaan, di mana pendanaannya berasal dari penjualan barang atau jasa atau investasi, dan bisa juga pinjaman. Mohon izin Ibu, Ya, maaf kalau ya. misalnya bisnis Ya, saya oke. yang masih proses Ya, belajar. baik. Terima kasih Mbak Andi ya. Jadi konteksnya di sini bisa kita stressingkan ya. Kalau disampaikan tadi oleh Pak Subandi maupun juga Mbak Andi Nur ya, bahwa memang kalau kita berbicara organisasi bisnis berarti memang profit oriented. Itu ya Bu Dini ya. Kalau kita berbicara kaitannya dengan organisasi publik berarti memang yang utama adalah service oriented. Nah, ini yang mungkin bisa coba kita cermati lebih lanjut. Meskipun nanti dalam perkembangannya juga ada banyak ini kan Bu Dini saat ini ada banyak BUMN juga kan yang itu juga ada konteks pelayanan maupun juga ada konteks bisnisnya. Itu tentunya nanti akan menjadi hal yang sangat menarik misalnya memang bisa diambil case-nya oleh Bapak Ibu sekalian di disertasi. Baik, terima kasih Mbak Andi Nur dan juga Pak Subandi. Nah, di sini tentunya coba kita ingin masuk ya dalam konteks ini bahwa tentunya teori organisasi ini ya teori yang mempelajari tentang kinerja atau performa yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Apakah itu organisasi publik maupun organisasi bisnis yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Subandi maupun juga Bu Andi Nur. Mbak Andi Nur. Nah, dalam konteks ini, kajian teori dari organisasi tentunya juga membahas apakah sebuah organisasi tersebut, baik dari konteks publik maupun bisnis, bisa menjalankan fungsi maupun juga mengaktualisasi atau memberikan implementasi kaitannya dengan visi dan misi dari organisasi bisnis tersebut atau organisasi publik tersebut. Nah, dalam konteks ini akan ada
konteks kejelasannya ya Pak Subandi ya. Kalau organisasi bisnis berarti range-nya tujuannya seperti apa. Kalau dalam organisasi bisnis juga tujuan atau goal setting-nya juga seperti apa. Oke. Nah, coba kalau kita berbicara teori organisasi tentunya kan ada dari zaman klasik ya, zaman yang mungkin awal klasik, ada kemudian perkembangannya ada di neoklasik, kemudian juga ada teori organisasi yang itu modern. Meskipun kalau coba kita cermati Mbak Andi Nur dan juga rekan-rekan sekalian, kalau dilihat di banyak handbook ya, teori organisasi modern pun ternyata juga sudah sangat lama itu disampaikan sejak dari mulai awal tahun 1950-an. Tentunya kan sudah berapa puluh tahun yang lalu ya Mbak Andi Nur ya, ini sudah disampaikan kaitannya dengan perkembangan teori organisasi. Tapi saya dengan waktu yang mungkin tidak terlalu lama, coba kita diskusikan fase-fase ini nggih, Mbak Andi Nur dan Bapak Ibu sekalian ya. Coba kita lihat di fase klasik. Nah, kalau di fase klasik, teori klasik untuk organisasi ada banyak tokohnya ya Pak Bandi nggih. Panjenengan Bapak Ibu sekalian pasti bisa browsing juga, bisa melihat juga banyak literatur yang menyampaikan juga maupun juga banyak tokoh. Nah ini saya coba lihat dari dua tokoh yang menyampaikan kaitannya dengan teori organisasi klasik di sini. Ada Winslow Taylor dan juga di sini ada Max Weber. Yang bisa kita lihat di sini, kalau kita lihat organisasinya ini melihat dalam konteks saintifik maupun juga dalam konteks birokrasi. Ini nyambung juga ya Bapak Ibu sekalian yang ada di ilmu pemerintahan maupun juga di administrasi publik ya. Yang di sini disampaikan dari teori klasik tersebut melihat bahwa penekanannya pada pembagian pekerjaan yang dimana itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal secara efisien. Ini secara klasik, ya. Jadi dalam organisasi tersebut dilihat bagaimana proses pembagian tugas maupun pekerjaan itu yang benar-benar tujuannya adalah mendapatkan hasil yang maksimal secara efisien. Kalau kita berbicara efisien itu berarti maknanya yang seperti apa ya Bu Dini ya? Kalau kita bicaranya berarti di sini Taylor ini melihatnya bahwa pembagian pekerjaan atau job atau tugas ini untuk bisa mendapatkan hasil, goalnya itu hasilnya maksimal secara efisien. Kalau kita berbicara efisien ini berarti kaitannya dengan apa nggih Bu Dini? Kalau berbicara efisien itu kaitannya dengan bahasa lainnya bisa dikatakan secara ekonomis, hemat, kemudian bisa dikatakan bahwa efisien itu terkait dengan bisa dengan masalah keuangan, bisa masalah waktu, ataupun tenaga yang digunakan begitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dini ya. Berarti kalau konteksnya di sini ada kaitannya dengan waktu, tenaga, dan biaya. Bisa dimaksimalkan dengan baik hasilnya. Oke, itu muncul dari teorinya Taylor. Nah, kalau di sini disampaikan kaitannya dengan teori organisasi klasik oleh Max Weber di sini nyambung dengan birokrasi. Jadi menekankan pada pentingnya bentuk struktur hierarki yang efektif bagi organisasi. Tadi Bu Dini menyampaikan konteks efisiennya. Ada kaitannya dengan efektifnya waktu, tenaga maupun biaya. Nah, kalau kaitannya dengan yang disampaikan Weber di sini, ini nyambung dengan bentuk atau desain atau struktur hierarki dari efektifnya organisasi tersebut. Nah, kalau dalam konteks ini mungkin Pak Pandu bisa membantu kita di sini. Kalau berbicara dengan efektif itu berarti konteksnya seperti apa nggih Pak Pandu? Oke, kalau menurut pendapat saya itu efektif berarti kan
secara waktu gitu penggunaan waktunya, artinya memang ada standar operasional suatu aktivitas sehingga itu penggunaan kegiatan atau alat yang digunakan itu atau mungkin sumber daya yang digunakan itu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, artinya tidak tidak apa ya, tidak melebar, tidak apa, karena ini apa ya, efektif itu kan terkait dengan waktu, menurut saya seperti itu Bu. Iya, nggih, terima kasih Pak Pandu. Tentunya juga bisa dikaitkan dengan ini juga nggih Pak Pandu, matur nuwun nggih. Nggih. Kaitannya yang disampaikan Wiber itu pentingnya bentuk struktur atau hierarki yang ada dalam organisasi tersebut sehingga jelas siapa melakukan apa. Ya, job description-nya juga jelas, siapa punya tugas apa. Nah, itu yang disampaikan oleh Wiber dengan teori birokrasinya yang ada di dalam sebuah organisasi. Baik, terima kasih Bu Dini, Pak Pandu ya. Kita coba sentuh dengan sederhana teori klasik ini, meskipun juga tidak menutup kemungkinan ada banyak lagi tokoh-tokoh lain ya yang memunculkan teori klasik kaitannya dengan organisasi. Oke, saya izin lanjut, nggih, Pak Pandu Bu Dini ya. Nah, di sini seperti yang disampaikan oleh Bu Dini maupun Pak Pandu tadi, kaitannya dengan teori organisasi klasik di sini tentunya mempunyai atau memiliki asumsi bahwa, kalau asumsi berarti di sini kan nyambung dengan perspektif juga, nggih, Bu Dini, Pak Pandu ya, yang dimana organisasi di sini selalu memiliki susunan yang dia dilihat secara rasional, secara logis, baik tadi secara ekonomis maupun efisien. Jadi, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Bisa memanfaatkan tadi waktu, tenaga, biaya dengan efektif maupun efisien tadi ya. Kolaborasi yang disampaikan Taylor maupun Weber tadi. Nah, ini mungkin stressing yang ada di teori organisasi klasik. Oke, bisa saya lanjutkan? Baik. Nah, kita coba geser nggih. Dari yang klasik coba kita sharing ke yang neoklasik. Nah, berarti kalau ada klasik kemudian ada tambahannya tetap klasik tapi ada neonya, berarti ini masih juga punya kontribusi kan klasiknya nggih. Nah, jadi coba kita sampaikan di sini. Kalau teori neoklasik Bapak Ibu sekalian tentunya ada hal-hal yang mungkin kurang atau kelemahan-kelemahan kan yang ada dalam pemikiran ahli atau tokoh yang sebelumnya ini bisa menstimulus atau merangsang ya tentunya munculnya pemikiran-pemikiran dari ahli teori organisasi yang sesudahnya. Nah, tentunya di sini ada kritikan pada teori organisasi klasik, namun tetap juga menerima beberapa prinsip tadi dari tokoh atau pemikir yang tentunya dengan modifikasi banyak literatur yang itu dikenal dengan neoklasik. Ya, berarti ini istilahnya kan klasiknya diberikan sentuhan gitu kan ya Bu Dini, Pak Pandu ya yang Anda sampaikan tadi sebelumnya. Nah, di neoklasik ini kita lihat, mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan juga bisa melihat perkembangannya, ini juga lebih dikenal dengan teori hubungan manusiawi. Jadi tidak kaku mungkin ya, tidak langsung siapa melakukan apa, siapa tugasnya apa, seperti yang disampaikan sebelumnya tadi. Tapi di sini juga sudah muncullah adanya teori hubungan manusiawi. Teori ini juga menekankan pentingnya adanya aspek psikologi dan sosial karyawan sebagai individu atau kelompok kerja dalam sebuah organisasi tersebut. Oke ya, jadi kalau kita berbicara mungkin kelemahan atau mungkin kekurangan dari teori klasik yang sebelumnya bisa kita cermati ya. Tadi kita lihat kan di Taylor maupun Weber kan ada konteks yang bisa didiskusikan sebelumnya. Oke. Nah, ini coba kita angkat untuk yang di neo klasik
salah satu tokohnya di sini Pak Ridho, ada Hugo ya. Hugo yang juga merupakan pencetus psikologi industri. Kita bisa coba searching atau browsing di sini Mbak Andi Nur. Ini beliaunya adalah Bapak Psikologi Industri. Sebagai juga merupakan tokoh yang ada di neoklasik. Di mana di sini Hugo juga menekankan adanya perbedaan karakteristik individu dalam organisasi dan mengingatkan adanya pengaruh faktor sosial budaya yang ada dalam organisasi. Sehingga di sini juga bisa mulai dilihat ya, mulai disentuh juga bahwa lebih smooth dibandingkan yang ada di klasik. Seperti itu ya Pak Ridho ya. Jadi kalau melihat dari konteks yang disampaikan neoklasik di sini ada pengembangan, tetapi tetap juga melihat fokus yang ada di dalam pemahaman organisasi dalam teori klasik. Tapi di sini lebih mencermati atau menekankan adanya dalam sebuah organisasi tersebut ada orang-orangnya, ada elemen-elemennya yang itu tidak semuanya sama. Ya, ada perbedaan dari karakteristik masing-masing yang ada di dalam organisasi tersebut. Kalau misalnya saya coba contohkan dalam sebuah organisasi bisnis, itu di dalam organisasi bisnis tentunya orang-orang yang ada juga tidak semuanya mempunyai kapabilitas yang sama, kemampuan yang sama. Nah, ini sudah mulai diperhatikan dalam konteks itu. Karakteristik individu dalam organisasi ini juga memberikan penekanan bahwa ada faktor sosial budaya yang itu ada di masing-masing organisasi tersebut. Oke. Nah, di teori neoklasik ini rekan-rekan juga bisa melihat ya ini mulai berkembang masanya, fasenya, dasawarsanya di awal tahun 1900-an. Kalau yang klasik tadi ini ya sebelumnya ya Bu Dini ya itu 1800 sekian gitu. Nah, di awal tahun 1900-an ini sudah ada mulai pendekatannya ya itu kaitannya dengan pendekatan perilaku, behavioral approach, di mana di sini adalah sudah tadi seperti yang disampaikan oleh Hugo, ada hubungan kerja kemanusiaan, sudah ada hubungan relationship-nya seperti apa. Jadi sudah ada di sini konteksnya partisipasi, kemudian juga ada perluasan kerja, kemudian juga ada manajemen yang itu bottom up. Kalau kita berbicara manajemen bottom up berarti itu dari bawah ke atas kan ya. Berarti di dalam organisasi tersebut mau mendengarkan apa yang disampaikan dari anak buah atau karyawan yang itu menyampaikan masukan atau perbaikan untuk organisasi tersebut. Nah, ini merupakan pengembangan dari teori klasik, ya, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian, bahwa di sini juga disampaikan adanya pendekatan perilaku. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah melihat bahwa masing-masing yang ada di dalam organisasi tersebut kondisinya tidak sama. Kemampuannya juga tidak sama. Yang ini tentunya kemudian nanti harus bagaimana ini diperlakukan dengan baik, bagaimana ini disentuh dengan baik. Oke, selanjutnya bergeserlah kita dari yang klasik, neoklasik ke teori yang modern. Nah, di teori yang modern ini coba saya sampaikan ada beberapa clue-nya di sini, nggih. Jadi di sini konteksnya aliran modern ini lebih bahwa organisasi harus bisa bersifat lebih terbuka, nggih, atau lebih berhubungan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Berarti kalau dilihat dari konteks ini sudah ada ini ya, sudah ada pengembangannya yang sangat sebentar. Sudah ada pengembangannya dari teori yang klasik, neoklasik maupun teori organisasi modern ini juga
eh, bisa melihat atau mendekati permasalahan sebagai suatu sistem yang itu menyeluruh. Kemudian juga memperhatikan variabel-variabel terutama yang ada di lingkungan organisasi. Nanti coba kita lihat apakah tersebut ada kaitannya dengan lingkungan internal. Kalau dalam kacamata bisnis, kita lihat lingkungan internalnya bisnis, internal enterprise ya Bu Dini, kemudian ada lingkungan eksternalnya. Nah, siapa lingkungan internal dalam sebuah organisasi bisnis dan siapa yang itu masuk dalam lingkungan eksternal dalam sebuah organisasi bisnis. Nah, dalam konteks ini pun juga dalam teori organisasi modern juga akan juga melihat dan menyesuaikan karakteristik yang ada di lingkungan tersebut. Jadi di sini ada stressingnya yaitu adanya adaptasi. Ya, jadi sudah mulai berkembang ya Bu, dari mulai klasik, kemudian neoklasik, yang saat ini kita sampaikan adalah teori modern. Nah, seperti yang saya coba sampaikan tadi, kaitannya dengan teori organisasi modern di sini, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa melihat dari lingkupnya ya, lingkungan organisasi dari konteks eksternal dan lingkungan internal yang ada di dalam organisasi. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada lingkungan fisik maupun juga ada lingkungan fisik. Dalam konteks ini, dalam teori organisasi modern ini, saya minta tolong kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan respon juga. Kalau kita sampaikan lingkungan internal dulu ya, lingkungan internal di dalam sebuah organisasi itu kira-kira stakeholder-nya atau pihak-pihak yang ada di dalam lingkungan internal organisasi itu siapa saja nggih? Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Izin Bu. Nggih, silakan Ibu Tuti. Ya, seingat saya, biasanya hubungan internal, kalau yang dalam internal itu pastinya di dalam, kalau kita bicara organisasi bisnis, pasti karyawannya, Oke. Manajemennya. Kalau kita Ya. bicara internal, pasti pembuat kebijakan pemerintah, bisa LSM, pemasok distribusi barangnya, itu bisa kita kaitkan di hubungan eksternal. Kalau internal, ya mungkin kira-kira seperti itu Bu Yuslinda. Kalau tadi Bu Linda menyinggung ini, saya juga tertarik ketika Bu Yuslinda menyinggung tentang hubungan lingkungan kerja fisik dan non fisik. Iya. Mungkin izin juga menambahkan Bu. Kalau kita bicara lingkungan fisik ya tadi mungkin seperti yang sudah ada di dalam slide Ibu, kita kadang-kadang ada orang yang beranggapan bahwa fisik itu berhubungan dengan fisik gitu ya, padahal kita berhubungan dengan suasana office gitu, suasana kantor gitu. Jadi bicara suhu, lingkungan udara, bahkan sanitasi. Iya. Kalau yang non fisik biasanya tadi mungkin tentang hubungan antar internal secara horizontal di dalam dan vertikal. Kira-kira mungkin seperti itu Bu. Antara karyawan dengan pimpinan itu mungkin kategori vertikal, sementara yang horizontal mungkin hubungan sesama karyawan di dalam. Iya. Baik, terima kasih Bu Tuti ya. Jadi bisa melihat dari lingkungan yang ada di dalam organisasi tersebut maupun juga lingkungan remote-nya ya yang ada di eksternal organisasi tersebut. Nah, kalau saya coba bertanya ke Bu Tuti dan rekan-rekan sekalian, kalau kaitannya dengan holder, kalau kaitannya dengan pemegang saham atau investor, dia masuk dalam konteks lingkungan internal atau eksternal nih, Bu Tuti dan rekan-rekan sekalian? Eksternal sepertinya Bu Linda. Kalau yang stakeholder, terutama kebijakan pemerintah. Ya, stakeholdernya yang kebijakan pemerintah, oke, masuk ke eksternal. Kalau yang ini holdernya, pemegang sahamnya. Pemegang saham otomatis internal Bu Linda. Oke, ya, pemegang saham masuk di internal karena tentunya juga ini mempunyai mempunyai aset ya, mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan yang ada di dalam organisasi bisnis tersebut. Iya.
kalau selain yang disampaikan oleh Ibu Tuti tadi, Bapak Ibu yang lain juga bisa menambahkan. Terima kasih Bu Tuti. Nggih. Kaitannya dengan lingkungan internal dan eksternal yang ada di sebuah organisasi. Baik, Ibu, izin menjawab, Ibu. Monggo, Ibu Izin Ayu. menambahkan, ya. Kalau Ya, dalam lingkungan internal atau organisasi, ini kita bicara organisasi bisnis ya, Bu. boleh, Itu monggo. ada sumber daya manusianya, seperti keterampilan pekerjanya, motivasi atau semangat pekerjanya. Terus kalau untuk yang kedua, apa namanya, kepemimpinannya, Bu, gaya kepemimpinannya itu Leadership. ya masuk di internal. Lalu di keuangan, adanya laporan keuangan, Ibu. Oke. Ya, lalu Ya, kalau di eksternal organisasi bicara di bisnis, itu pelanggannya, Bu. Pelanggannya, oke. ya pelanggan, ada loyalitas dan kebutuhan keinginan dia untuk membeli lah. Dan pemasok juga, Bu. Ya, Ketersediaan bahan baku, lalu harga, gitu, Bu. Ya, ya. ya, Terima kasih. baik. Ya, terima kasih Bu Ayu, Mbak Ayu ya. Jadi di sini tadi juga bisa kita lihat ya dari perspektifnya eh, internal, lingkungan internal dan juga dari lingkungan eksternal. Saya coba cermati tadi yang disampaikan Mbak Ayu ini sangat bagus sekali. Tadi menyampaikannya adalah pelanggan, customer, ya, untuk lingkungan eksternal dalam sebuah organisasi bisnis. Ini juga merupakan perlu menjadi perhatian dari apa pengelola dari sebuah organisasi bisnis tersebut, bahwa kata yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi itu pelanggan, customer, tidak hanya sekedar consumer atau konsumen. Nah, jadi apabila di dalam teori organisasi modern di dalam sebuah organisasi bisnis ini menyampaikan konteksnya sudah pelanggan, berarti Bu Tuti dan juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat konteks bisnis ini sudah punya bonding atau hubungan atau relasi yang lebih dari konsumen biasa. Ya, kalau kita bisa menyampaikan konteksnya ini ada pelanggan, berarti sudah ada loyalitas, sudah ada keeratan yang itu dimiliki antara pihak yang dari eksternal yang seorang konsumen tadi sudah punya keeratan hubungan dengan organisasi bisnis tersebut. Kayak gitu ya Mbak Ayu ya. Kalau yang disampaikan itu konsumen bisa jadi dia hanya satu kali saja menggunakan hasil atau produk yang dimiliki sebuah organisasi bisnis tersebut, baik itu berupa barang maupun jasa. Tapi kalau sudah dinyatakan tadi oleh Mbak Ayu Dewi tadi adalah konteksnya adalah customer, berarti di sini kita lihat bahwa dalam organisasi bisnis modern tersebut sudah menyampaikan bahwa pelanggan tersebut mempunyai keeratan dengan organisasi bisnis tersebut. Dia akan berulang kali menggunakan produk baik barang maupun jasa yang dimiliki oleh organisasi bisnis tersebut. Meskipun untuk menjaganya, untuk memaintenance-nya itu dalam konteks bisnis bukan hal yang mudah. Begitu kan, Tuti? Jadi kalau dalam sebuah organisasi bisnis itu bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai pelanggan, maka tentunya itu merupakan yang sangat bagus karena berkaitan dengan goodwill juga kan, berkaitan reputasi yang dimiliki oleh organisasi bisnis tersebut. Ada tambahan mungkin tadi dari Bu Tuti, silakan. Ya, baik Bu Islinda. Kalau kita bicara perbedaan keduanya memang sangat mencolok. Bahkan kadang-kadang saya berpikir kapan ya kira-kira kalau kita bicara dari unsur pelayanannya Bu Islinda, kadang-kadang berharap kapan ya kira-kira pelayan organisasi publik mengadopsi gaya organisasi bisnis. Karena dalam organisasi bisnis bahkan senyum ke pelanggan juga diatur. Kita kenal kayaknya senyum simetris, bagaimana senyum kiri dan kanan harus sejajar. Karena kalau bicara dalam bisnis biasanya service excellent itu ya. Jadi orang itu akan kembali lagi dan kembali lagi. Keberhasilan itu bukan diukur ketika kita berhasil menjual, tapi ketika kita bisa membuat konsumen itu datang kembali. Iya, oke, ya. Izin menambahkan Ibu, Ya, boleh?
Ya, terima kasih Bu Melati. Iya, Monggo, ini makin menarik menarik bagi nggih. saya ya. Ya, ya silakan. Bicara terkait dengan pelanggan. Jadi ini pengalaman Ya, pribadi Ibu. Jadi ya, kebetulan saya punya toko kecil. Itu saya beri nama ya, Smile. Jadi ya, namanya udah smile, Smile ya. Kenapa smile. saya kasih nama Smile? Supaya ada unsur keramahan di dalamnya. Ya, Jadi hal yang selalu tekankan kepada pegawai saya adalah ingat nama toko kita Smile, jangan lupa tersenyum ketika menyambut pelanggan gitu. Jadi faktor penting bagi saya dalam bisnis adalah pertama menyentuh hati pelanggan dulu. ya, Orang datang bukan sekedar ngelihat harga murah, tapi orang datang seringkali karena menemukan kenyamanan. Kenyamanan itu termasuk yang penting dari pelayanan. Servisnya kita seperti apa itu kedua. Kalau orang sudah mendatang, bagaimana kita menyambut, ramah menemani belanja. Jadi saya itu adalah belanja, ayo temani belanja apa kebutuhan mereka. Dan kita bisa berikan alternatif lain yang mereka butuhkan kalau kita nggak punya produknya. Seperti itu ya, kami lakukan untuk menjaga. Jadi pertama adalah keramahan, kedua ya. bagaimana promosi barang, ketiga adalah memberikan diskon-diskon pada waktu tertentu. Oke, baik. Terima kasih Bu Melati. Ini tadi banyak menyampaikan real dari konteks bisnis ya yang dijalankan oleh Ibu Melati ya. Namun tentunya juga baik senyum smile-nya tadi tidak hanya smile yang hanya disampaikan secara tangible saja. Ya, jadi konteksnya senyumnya pun juga harus benar-benar dari hati. Ya, kalau yang tadi disampaikan Ibu Tuti tadi ya simetrisnya dari kanan ke kirinya seperti apa ya. Jadi benar-benar sebenarnya yang disampaikan itu memang benar-benar dari hati. Ya, oleh karena itu nanti mungkin kalau kita coba akan lebih concern di konteks bisnis akan ada yang namanya customer relationship management. Ya, bagaimana memanage hubungan dengan customer itu seperti apa. Sehingga yang kita sampaikan tadi ada senyum, kemudian juga tadi menyampaikan sampai ada diskon dan sebagainya, itu sebenarnya memang teknis-teknis pemasaran yang disampaikan untuk bisa membuat konsumen ini benar-benar menjadi pelanggan, akan tetapi itu tadi semuanya juga harus ada relationship dengan customer-nya itu yang memang benar-benar dari hati. Sehingga tidak hanya sekedar disampaikan dengan parsial ya istilah yang baru datang ke toko, kita harus senyum. Tetapi kalau senyumnya hanya merupakan sebagai katakanlah protokoler, misalnya hanya dengan baik oleh Pak Pandu maupun Bu Tuti maupun Pak Arif juga Bapak Ibu yang lainnya ya, ketika coba mencermati ada hal yang menarik yang bisa di riset dengan baik atau diteliti dengan baik di apa disertasi Bapak Ibu sekalian. Ini pun juga nanti nyambung ke konteks Bapak Ibu yang ada di publik atau di ilmu pemerintahan juga bisa ya. Jadi meskipun kita coba membawa di sini konteks administrasi bisnisnya, tetapi tidak menutup kemungkinan ini juga akan memberikan stimulus ya atau mungkin trigger untuk Bapak Ibu sekalian mempunyai semacam ide atau mungkin gagasan yang bisa ditindaklanjuti dalam disertasi Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bu Tuti, Bu Melati yang memberikan responnya ya dalam konteks ini. Oke. Baik, ada lagi yang mau disampaikan untuk konteks lingkungan organisasi ini? Ya, bisa saya lanjut ya. Ibu Melati, monggo, silahkan. Sedikit saja Ibu, tadi Ya, terkait silakan. yang saya sampaikan itu masalah eksternal. Faktor Iya, eksternal yang harus kita perhatikan. Tapi kalau internal, internal itu terutama sebenarnya di leadernya. Leadernya iya, itu bagaimana dia seorang leader mampu untuk membuat pertama karyawan itu memiliki semangat kerja. Jadi leader iya, itu tonggak dari, kalau bicara bisnis, tonggaknya itu ada di leadernya. Pertama, bagaimana ketika karyawan datang, leader juga harus menunjukkan keramahan, eh, eh, apa ya, yang saya bangun selama ini antara saya dan karyawan itu jadi teman ngobrol yang asik.
Iya. Bagaimana kita jadi satu tim yang saya buat, bagaimana seorang leader mampu membuat karyawan merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk membangun bisnis yang sementara kita jalankan. Jadi relasi itu sangat penting di internal dalam sebuah organisasi bisnis. Seperti itu. Oke, iya, baik. Terima kasih tambahannya Ibu Melati kaitannya dengan leader ya, kepemimpinan yang ada dalam sebuah organisasi bisnis. Namun di konteks ini kita juga ada sentuhan ininya ya, smoothingnya juga ya Ibu Melati dan Bapak Ibu sekalian. Konteks leader dalam sebuah organisasi bisnis juga bisa dilihat apakah itu sebagai owner. Tadi kemudian saya coba masukkan ada holder tadi, yang punya modal, yang punya kapital, ataukah juga sebagai pengelola. Karena ada juga yang hanya murni owner atau holder saja. Ya, yang punya modal atau yang punya uang yang itu invest saja. Tapi ada juga yang owner sekaligus pengelola. Ini sepertinya yang dijalankan oleh Ibu Melati. Nah, dalam konteks ini perlu memang critical yang benar-benar bisa dicermati dengan baik ya. Bagaimana bisa menjalankan bisnis dengan sebaik-baiknya. Tentunya kan tidak hanya melihat dari sisi sekali lagi hal yang kasat mata, hal yang intangible-nya pun juga harus kita perhatikan dengan baik. Itu nggih, Ibu Melati dan Bapak Ibu sekalian. Jadi konteks leader pun ini dalam sebuah organisasi bisnis juga kita cermati apakah leader ini hanya sebagai leader pemilik modalnya saja, owner, ataukah juga seorang owner yang juga merangkap sebagai pengelola dalam sebuah organisasi bisnis tersebut. Ini juga menjadi perhatian dalam pengelolaan sebuah organisasi. Oke, yang tentunya juga tetap memperhatikan kaitannya dengan lingkungan yang ada di internal organisasi tadi maupun lingkungan eksternal yang ada di organisasi tersebut. Saya teringat juga yang disampaikan Mbak Ayu tadi kaitannya dengan sumber daya manusia, resource ya, resources human resource-nya. Dalam konteks ini berarti kan nyambung dengan karyawan. Meskipun human resources untuk di sebuah organisasi bisnis itu di internal tidak hanya karyawan, elemennya juga tadi nyambung dengan Ibu Melati. Ada bawahan ya tentu ada pimpinan, ada anak buah berarti juga pasti ada bapak buahnya di situ ya, yang tentunya memberikan semacam pengelolaan yang itu konteksnya dalam sebuah organisasi modern ini memanusiakan manusianya. Ya, jadi tidak hanya sekedar disuruh senyum terus, tetapi juga diimbangi dengan take and give yang jelas. Ada perhatian di sini, ada di sini sentuhan yang itu juga memanusiakan manusia yang ada di dalam organisasi tersebut dan juga ada jenjangnya. Kan tidak mungkin dia posisi ada di lower terus-menerus. Pasti dengan keahlian, dengan kapabilitas, dengan kemampuan yang dimiliki, pasti sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut akan berkembang. Itu yang coba dilihat mulai dari klasik, dari neoklasik, maupun dari modern. Itu ya. Saya coba lanjut Ibu Melati dan Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, jadi teori ini meskipun disebut reorganisasi modern, ternyata munculnya sudah berpuluh-puluh tahun yang lampau ya Ibu Melati ya. Jadi sebenarnya kalau mungkin bisa menyampaikan, mungkin Pak Arief yang ada di Kesos inginnya memunculkan teori organisasi neomodern gitu ya Pak Arief ya. Namun yang coba kita cermati di sini untuk diskusi kita pada pagi hari ini adalah teori organisasi modern yang itu munculnya di sekitar tahun 1950-an. Ada banyak tokohnya. Bu Tuti bisa searching, bisa browsing tokohnya ada banyak sekali. Nah, ini saya coba cermati ada Follett, ada Bernard dan juga ada Alfred Korsky. Ini kayaknya dari Rusia ini ya Bu Tuti ya kayaknya dari namanya ini. Nah, di sini kita lihat ya, Ibu Melati, sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, ya. Jadi ada keseimbangan juga di sini antara kepentingan individu dan organisasi.
ada peran individu, organisasi, penyalur, tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian ada penyalur atau pemasok di sini ya, dan konsumen dalam lingkungan organisasi. Nah, kalau Barnard tadi sudah diberikan kritikan oleh Mbak Ayu Dewi tadi ya, bukan konsumen. Tadi Bu Melati juga sudah menyampaikan ya, antara leader yang ada dalam sebuah organisasi bisnis tersebut harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak buahnya, dengan karyawannya yang ada di situ, maupun bahkan juga yang dengan lingkungan eksternalnya tadi, dengan pelanggan yang datang di dalam sebuah entitas bisnis tersebut. Nah, ini merupakan pengembangan dari teori-teori organisasi yang muncul di teori organisasi modern. Nah, ini coba kita berikan ininya ya Bu Melati dan Bapak Ibu sekalian, kalau teori klasik lebih memusatkan atau lebih menekankan pada konteks teori neoklasik pada konteks yang bagaimana, maupun teori modern itu memberikan penekanan atau fokus pada konteks yang seperti apa. Nah, kalau bisa kita lihat di sini di teori klasik, kita lihat tadi ya dengan tokohnya yang sudah disampaikan di awal tadi, menyampaikan adanya analisa deskripsi dan dari manajemen organisasi. Jadi mesti dilihat tadi disampaikan Ibu Tuti ya, kalau tidak salah tadi ya, efektif dan efisien tadi yang disampaikan oleh Pak Pandu ya, efektif, efisien tadi Bu Tuti ya, kaitannya dengan sebuah organisasi melihat dari waktu, tenaga dan biaya itu ya. Terus kemudian kalau yang neoklasik sudah mulai memusatkan adanya aspek psikologis dan sosial dari terutama entitas karyawan yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian bila di teori organisasi modern di sini sudah melihat keterpaduan ya, perancangan terutama kaitannya dengan melihat keadaan lingkungan yang ada di organisasi. Mungkin itu istilahnya proses perkembangannya dari teori organisasi klasik, neoklasik maupun modern. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya harapkan mungkin untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Saya enggak bikin semacam assignment atau apa ke Bu Tuti dan rekan-rekan karena perjalanan matrikulasinya masih panjang kan ya sampai nanti malam. Saya lihat ada Prof. Agustri, ada Prof. Ebihara dengan academic writing kalau ya enggak salah ya. Oke, nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian akan didampingi oleh beliau-beliaunya, terutama nanti untuk benar-benar bisa memberikan penyampaian proses, karena bagaimanapun nanti di disertasi ini kan juga akan ada publikasinya juga Bu Tuti. Ya, karena nanti kalau tidak salah Bapak Ibu sekalian juga harus menyampaikan luaran jurnal yang itu juga terindeks internasional ya. Kalau tidak salah ini ya Pak Pandu ya, di program doktor ini ada 2 publikasi ya Pak Pandu untuk nanti luarannya. Dua Ya, kali. dua kali. 2 kali. Ya. Dan itu kalau tidak salah sudah sampai ke publish atau LOE nanti. Publish Bu. Publish ya. Publish insya Allah. Oke, tetapi mungkin kalau publish persyaratan wisuda kalau nggak salah. Kalau untuk ujian akhir sepertinya LOE ya Pak Pandu. Ini Tapi alhamdulillah nanti kan ada konferensi internasional Bu di Oktober ini. ya, oke. Semoga lancar, sukses Pak Pandu dan timnya nanti. Bu Tuti dan rekan-rekan Pak Pandu ini beliaunya sangat aware dengan publikasi. Oke, nanti kalau ingin sharing lebih lanjut bisa diskusi sama beliaunya kalau kaitannya dengan Scopus dan sebagainya, insya Allah nanti bisa didampingi ya Pak Pandu, rekan-rekan. Tapi bisa jadi rekan-rekan di forum ini publikasinya sudah sangat luar biasa, bisa jadi Bu Tuti, Scopusnya udah banyak, bisa jadi Bu Melati juga. Ya, dan tapi dalam konteks program Doktor Ilmu Administrasi FISIP Jember ini juga tentunya nanti dalam tanda petik di sini ya mewajibkan Bu Dini ya, bahwa Bapak Ibu sekalian harus memberikan luaran yang itu sebagai juga
persyaratan untuk disertasi maupun kelulusan dari Bapak Ibu sekalian. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan pada forum ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian atau bisa kita cukupkan? Ada tambahan atau mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian? Minta ini Bu, kalau bisa materinya di-share aja. Boleh, 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 boleh. Kalau saya tanya Bu Melati, ketua kelasnya siapa ya Bu, ketua angkatannya ini? Pak Pandu. Pak Pandu kayaknya Pak ya. Pandu, Iya. Bu. Enggak, Pak Arif setuju ya kayaknya ya. Karena ini sedikit tips ya, Bu Melati. Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan program kami kemarin dengan lancar. Juga salah satunya ada ketua suku, ketua kelas yang benar-benar mensupport agenda kita dalam proses perkuliahan. Pak Pandu bersedia dengan senang hati kan Pak Pandu? Nggak boleh tertekan ya Bu Melati ya. Tentunya nanti dengan kehadiran ketua kelas atau koordinator kelas ini akan sangat membantu kondusivitas kelas, komunikasi kelas dengan baik. Karena kan Jangan-jangan yang tertekan Pak Pandu, Bu. Nanti banyak sekali dimintai lagi kalau tolong. kita di program studi S3 itu kan tidak hanya katakanlah mohon maaf secara akademis saja ya, ada berbagai macam banyak hal yang bisa dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan baik ya. Tapi suara Pak Pandu bersedia belum dengar kita ya, Bu? Ini kesepakatan jahat semuanya ini, Bu. Bersedia Pak Pandu ya, pahalanya Iya. bisa Saya Pak udah Pandu. link grup, Demi udah link kebaikan, Zoom Pak. ini, Bu. Ceritanya juga link Zoom Iya, Pak Pandu. Kebaikan bersama. Iya, dan itu juga bagian dari ibadah ya Bu Dini ya. Benar Bu, setuju. Ya, saya sudah bersama Pak Pandu itu lama dan mengenal karakteristik beliau dengan baik, Bu. Beliaunya sangat low profile, baik sekali, pasti akan mendukung kelancaran Bapak Ibu sekalian. Begitu kan Pak Arif ya? Saya setuju Pak Ari, Bu. Siap, Bu. Saya Oke. sangat sepakat itu. Jaminan mutu ini. Nggak temenan lagi sama Pak Pak Ari. Pandu ini jaminan mutu. Iya, Jaminan karena lagi. ini akan dijaga dengan baik, Pak Ridho. Perjalanan bersama-sama satu kelas ini kalau bisa harus saling bergandengan tangan dengan baik. Jadi tadi di awal saya sampaikan, Pak Rusman masuk bersama-sama, Iya, Bu. kalau bisa keluarnya juga bersama-sama. Artinya lulus semuanya. Betul itu, Bu. Iya. Amin, amin. Iya. Amin. Amin, setuju Studi. banget Ibu. Pak Pandu Iya. siap pimpin kami ya. Nanti diundang khusus. Iya, karena studi yang berhasil, studi yang baik itu adalah studi yang selesai. Iya, bukan studi yang lama-lama atau panjang-panjang, tidak, tetapi studi yang selesai. Jadi kita sampaikan di sini semangatnya Pak Rusman. 2025 Ya, siap, Bu. ada kegiatan matrikulasi, harapan kita 2028 ya, Pak Rusman sudah ada Dr. Rusman di sini ya. Jadi Amin. itu harapan Amin, Bu. kita semua. Semoga juga mungkin sedikit teknis ini bisa diterima dengan baik Pak Pandu amanahnya ya Bu Melati dan Bapak Ibu sekalian, karena tentunya ini nanti akan bisa membantu proses jalannya perkuliahan, proses jalannya komunikasi, dan tentunya juga akan menjaga kondusivitas dari angkatan. Itu pengalaman saya Bu Melati bersama rekan-rekan kami dulu seperjuangan. Jadi memang pasti ada ketua sukunya dalam satu angkatan. Ini Pak Arif Gitu kan Pak Arif ya? menyemangati terus Pak Pandu dari dekat. Kalau kami kan dari jauh. Mohon Pak Arif bantu untuk menyemangati Pak Pandu dari dekat. Iya, enggak. Pak Pandu ini, Bu Yus, Oke. Pak Pandu ini Halo. jaga Ya, visip Bu, saja diakhiri bisa aja, kok Bu Bu ya. Yus. Diakhiri aja, Pak Sak Yus. fakultas ya, apalagi hanya 16 orang. Betul. Beliaunya ini garda terdepannya fakultas, Bu. Gardanya visip itu, betul. Oke. Semua ranahnya publikasi beliau yang mendampingi. Iya. Banyak kaitannya dengan proses media sosial, website, dan semuanya juga Pak Pandu pendampingnya dengan baik, podcast dan sebagainya. Ini yang mungkin memberikan semangat untuk kita semua ya Pak Pandu ya. Nggak Ini boleh udah Kami sampai 30 beruntung ya nih, Bu Bu. ya, satu angkatan dengan Pak Pandu. Alhamdulillah ini berkah.
Oke. Kemarin saya dengar juga sangat senang sekali. Semoga bisa jadi berkah untuk Bapak Ibu sekalian. Gitu nggih Pak Arif nggih, Bu Ilmi nggih. Paten pokoknya banyak. Iya, nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Saya lihat ada dua kayaknya. Nanti mungkin proses perkuliahan bisa bertemu lebih lanjut dengan Bu Tuti dan Bapak Ibu sekalian. Ya, Bu, Kita siap. di forum kelas, nggih. Insya Allah yang tentunya kita jaga adalah semangat Ya. dari Bapak Ibu sekalian dan juga komitmen. Ya, jadi kalau memang sudah berkomitmen kita masuk ke program doktor ini, komitmennya adalah bisa menyelesaikan dengan baik. Karena sekali lagi kalau kita katakanlah di program doktor ini kan tentunya Bapak Ibu sudah melalui program sarjana, magister kan. Nah, kalau di program doktor ini tentunya ada hal yang tidak hanya sekedar dilalui seperti proses yang sebelumnya. Oleh karena itu mungkin sedikit tips saya, mohon ada itu tadi ketua sukunya agar semuanya bisa berjalan juga beriringan bersama-sama dengan baik. Itu mungkin tips awal dari saya, Bu Tuti. Semoga Pak Pandu dengan legowo menerima dengan baik ya. Amin. Oke. Baik, bisa saya cukupkan ya mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini. Sepertinya lanjut nggih ini ke pukul 10 kalau enggak salah itu ada Bapak Suji. Mungkin nanti dengan beliaunya akan diskusi dengan Bapak Ibu sekalian tentunya dari perspektif ini apa publik. Oke, rekan kami juga beliaunya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf mungkin ada kekurangan dari saya. Tadi ada keterangan di jalan Bu Melati saya mau akan melalui HP kok sepertinya akan kurang maksimal nggih. Jadi mungkin terima kasih sudah bisa ditunggu dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Saya cukupkan sampai di sini ya Ya, Ibu Bu. Bapak, Ya. rekan-rekan Ibu, terima sekalian, kasih. nggih, tetap semangat. Semoga proses perkuliahan yang juga sudah menjadi komitmennya Bu Tuti dan rekan-rekan ini bisa laksanakan, bisa dilalui dengan baik. Oke. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada hilaf kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Selamat Bu. pagi, Bu. Terima kasih Baik. banyak, Bu Yuslinda. Ya, sama-sama. Terima kasih Semangat untuk banyak. semuanya, nggih. Terima kasih, Bu. Bu. Izin Nggih, akhiri nih, Bu. sami-sami. Nggih. Izin